Wa ila mata tangsawni walam astaujib minkum dzalik. Dan sampai kapan kamu melupakan akad Allah? Dan saya jawab buat kalian semuanya terhadap kalian dzalika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh kepengurusannya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Dayat, Bapak RT, jamaah, para tokoh masyarakat yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih seputar pesan-pesan hadis qudsi yang dikumpulkan oleh ahli Imam Ghazali. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, ilaman taskuni walaysa bimisli tasku. Kepada siapa kalian itu mengeluh, dan tidak ada yang seperti saya engkau mengeluh. Maksudnya mah kita nggak boleh ngeluh sama orang. Kalau mau ngeluh ya ngeluhnya sama Allah aja langsung. Terus kalau sama orang bagusnya apa? Bukan mengeluh, konsultasi. Apa bedanya konsultasi dengan mengeluh? Kalau konsultasi itu mencari solusi. Kalau mengeluh nggak mencari apa-apa, cuman cerita be curhat kayak nggak terima. Pagi-pagi umpamanya, hujan lagi. Itu bukan nyari solusi. Perasaan hidup susah, nah itu bukan nyari solusi. Iya nih, COVID begini ya, gitu. Pemerintah nggak adil, gitu. Terus gitu-gitu, itu namanya mengeluh. Beda dengan konsultasi. Konsultasi itu sama ahlinya. Orang sakit, kalau mamanya pilek mulu, kalau ngeluh, iya saya pilek nggak sembuh-sembuh, udah 3 hari. Itu nggak nyari solusi, itu ngeluh. Tapi kalau ke ahlinya, ngomong ke dokter, iya ini dok, udah 3 hari sakit gini. Oh, akhirnya begini caranya, ini obatnya. Itu konsultasi. Begitu pula tentang sulitnya ekonomi, sulitnya hidup, sulitnya ngatur anak dan macam-macam keluarga, ngadu ke kiai umpamanya. Kiai gini, gimana caranya? Karena kiai kan yang lebih tahu mungkin urusan agama. Bagaimana menurut agama, cara Islam, biar keluarganya sakinah mawadah warahmah. Dikasih pendapat. Tapi kalau cuma mengadukan ke orang biasa, ke teman, iya bini saya itu gelang udah serenteng masih minta lagi. Baju tiap minggu belanja. Itu mah cuma menceritakan kayak ngeluh nggak terima, tapi tidak nyari solusi dengan lawan bicara. Nah itu ngeluh itu nggak benar. Jadi kalau mau ngeluh juga ngeluhnya minta ke Allah pun mintanya solusi sebenarnya mah. Gitu. Ya Allah, ini anak saya gini. Saya pengen ya Allah anak saya gini. Itu pun harus dengan cara wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah sama Allah bis sabri dengan sabar dan sholat. Iya sambil sabar sholat tuh. Sambil minta begitu caranya. Jangan cuma minta aja. Sholatnya wa ila mata tangsawni walam astaujib minkum dzalik.
Dan kepada wa ila mata, dan sampai kapan kamu melupakan aku, kata Allah. Walam astaujib minkum dzalika. Dan saya astaujibu minkum dzalika. Saya jawab buat kalian semuanya, minkum terhadap kalian dzalika itu. Jadi kita itu sampai 8 lupa kepada saya, sampai Allah bilang begitu. Kita kadang-kadang kalau ada apa-apa bukan larinya ke Allah. Iya, mestinya mah kalau ada apa-apa udah sholat. Apa-apa sholat sambil sabar. Apalagi ada masjidnya enak begini, udah apa-apa ngadunya sama yang punya bumi, yang punya langit, yang punya rizki, yang menciptakan anak, yang menciptakan istri, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta. Iya, jangan begitu puyeng. Ngadunya ke mall. Cuman ya pengen duduk dapat AC. Sambil udah dapat AC cuman mainin aja ya. Lihat baju cakep nggak megang duit. Lihat makanan wangi ya begitu. Tapi nggak apa-apa kalau begitu pulang langsung bersyukur sih. Alhamdulillah gitu. Dari mall seger masih mendingan. Tapi kalau ujungnya lihat orang kaya jadi nggak bersyukur, ya Allah, perasaan saya rajin ngaji, perasaan jamaah terus, tapi kenapa miskin mulu gitu? Kapan kayanya? Itu orang di mall kayaknya duitnya banyak nggak habis-habis, sekali belanja 2 keranjang, 2 troli. Akhirnya nyalahin Allah. Jadi kalau mau jalan kemana-mana asalkan apa? Yang dicari Allah. Nyari Allah tuh bisa di mana-mana aja. Oh. Wa ilama tatakfuruni wa lastu bidzalamin lil abid. Dan sampai kapan mengkufuri saya? Kalau bahasa surat Waqiah mah fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Iya, nikmat mana lagi yang kamu bohongi? Padahal mah ini nikmat mata aja. Harganya bisa jadi ratusan miliar. Coba aja Pak RT. Oh enggak Teh, matanya diambil 2. Tuker 10 miliar. Iya, berarti kan lebih mahal daripada 10 miliar. Iya, matanya punya duit 10 miliar, cuman nggak bisa ngelihat bini cakep apa enggak. Iya, ada wah. Iya, atau mata mah mungkin rada ini kuping dah dibikin budeg 10 miliar. Ya puyeng juga, ada orang itu ngomong apa ya. Cengar-cengirnya itu senang apa ngeledek, nggak tahu, nggak kedengeran. Padahal punya duit 10 miliar tuh. Iya, ya buat apa 10 miliar kalau nggak bisa ngedenger suara. Orang manggil salah paham gitu. Padahal mah nggak tua-tua amat. Bukannya terhormat. Malah dikata-katain sama anak kecil. Budeg. Padahal punya duit 10 miliar. Itu baru cuman kuping. Baru cuman mata. Udah miliaran. Tapi masih kadang-kadang nyalahin Allah. Cuman gara-gara apa? Berhubungan sama rizki materi. Berhubungan sama duit. Berhubungan sama beras. Cuman padahal kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Tapi pas nikmat yang berhubungan sama duit mah rada cekak gitu tuh. Itu begitu aja kayaknya kita kok langsa banget ini hidup se-RT gitu. Nah itu namanya masih mengkufuri. Kalau kita mensyukuri nikmat mata 1 aja, bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada orang, ceritanya ini orang udah terjadilah akhirat dalam mimpinya. Terjadilah akhirat apa? Diriwayatkan dalam, kalau nggak salah dalam hadis Nabi gitu ya. Ini orang tidak mau dapat rahmatnya Allah. Umurnya zaman Bani Israel itu lebih dari 500 tahun. Sehingga di akhirat dia bukan nuntut rahmatnya Allah, tapi nuntut amal ibadahnya yang selama 500 tahun dia mah ibadah mulu. Bayangkan 500 tahun pagi, siang, sore, malam ibadah mulu. Sehingga enggak butuh kasih sayang Allah. Yang dibutuhin mana balasan amal saya yang selama ini lebih dari 500 tahun saya ibadah. Dijawab sama Allah gitu.
mengeluhnya kamu, rasa pegelnya kaki kamu, itu belum ada apa-apanya dengan balasan ibadah 500 tahun. Jadi kalaupun kita ibadah 500 tahun, kalau ngomongin sifat, ngomongin keadilan Allah mah, itu ngeluh saja, ibadah mulu, sholat mulu, sila mulu, capek begini gitu. Itu ngeluh begitunya, itu luar biasa besar salahnya, mengkupuri nikmatnya. Tuh. Iya, nah kita mah, makanya nanti masuk surganya Allah itu bukan karena ibadahnya kita, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, ini mah kita boro-boro ibadah 500 tahun. Iya, ngaji seminggu sekali aja, seminggu sekali. Seminggu 2 kali udah sama pagi gitu ya, lumayan gitu. Udah kayaknya ngaku soleh di hati. Kayaknya saya soleh deh. Iya, kayaknya udah gugur kewajiban. Kayaknya nanti di akhirat kalau ketemu malaikat masuk neraka saya tuntut malaikat, serem banget. Padahal cuma ngajinya 2 kali, niatnya juga nggak tahu. Cuman karena tadi habis sholat mau pulang malu gitu akhirnya ngaji. Iya. Atau mungkin di rumah juga sedang kesal sama istri, mendingan di masjid gitu. Di rumah mah jangan-jangan mikirin utang, mendingan di masjid lah gitu. Mau paham nggak paham, hitung-hitung ada AC, di rumah mah nggak ada gitu. Itu padahal ngaji. Gimana kalau nggak ngaji? Ngaji aja belum tentu niatnya benar. Iya. Iya, kita itu sampai diingetin sama Allah, kapan kalian mengkupuri saya? Sampai kapan? Nggak mau mensyukuri. Nikmat mata, nikmat mulut, nikmat hidung. Orang mau komplek, apalagi pada takut sama corona. Sini mah salaman biasa. Orang komplek mah duit banyak. Honor tetap aja turun. Rumah cakep. Tapi pada takut ketemu tukang gojek aja. Iya. Ini mah udah nikmatnya beda banget. Nikmatan kita sebenarnya mah punya keyakinan sama Allah, bukan nyombong gitu ya. Ini bukan karena kita nyombong, tapi kita karena yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menghargai pemerintah gitu. Tapi kita lebih yakin mestinya gitu. Walastu bidzalamin lil abid, dan saya itu tidak mendolimi terhadap hamba saya. Enggak, Allah enggak pernah mendolimi hambanya, enggak pernah. Jadi kalau ada orang yang karena begini, begitu, itu karena salahnya diri sendiri. Allah mah punyanya sifat adil. Kalau pakai sifat adil saja, kita kayaknya neraka semua. Iya, karena ibadah mata kita dengan ibadah mata kita dengan maksiat, banyakan maksiat. Mulut kita berucap yang ibadah dengan yang tidak ibadah, banyakan tidak ibadah. Kaki kita, apalagi nih yang udah tua-tua, sekarang udah pada loyo. Kalau mau jujur, itu dulu loyonya gara-gara ngaji kemana-mana, apa gara-gara nyari dunia kemana-mana tuh. Mending kalau cuma nyari dunia, duit buat nyari nafkah, hiburan kemana-mana didatangin. Iya, sampai Ciledug jalan kaki, bombanya. Hujan dibela-belain. Iya, sampai akhirnya tinggal loyonya aja, capeknya aja gitu. Iya, capeknya aja. Pas udah capeknya baru ibadah, lumayan, alhamdulillah, begitu. Tapi sebenarnya mah kalau mau dihitung, ini loyonya kaki, capeknya kaki, sekarang tinggal loyo begini, itu banyakan loyo karena apa? Wah, belum nguber-nguber waktu pacaran, terus diuber-uber kemana-mana gitu. Dan lain sebagainya. Dan Allah tidak pernah mendolimi. Jadi kalau ada apa-apa, itu karena diri sendiri. Kalau pakai sifat adil, kita kayaknya nggak ada yang masuk surga. Untung Allah punya sifat rahim, rahman dan rahim, kasih sayang. Apalagi kita hanya ngikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilamata tajhadu nikmati. Sampai kapan tajhadu nikmati? Ngasih itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Ya mau kayak nggak terima lah atas nikmatku. Seolah-olah ini mah bukan dari Allah, ini mah karena usaha saya. Saya kalau nggak usaha mah nggak bakal begini. Iya, seolah-olah Allahnya nggak ada. Iya, ini gara-gara usaha saya, gara-gara kerja keras saya.
Padahal tidak sedikit orang yang kerja keras, bahkan cucuran keringatnya bisa jadi dari pagi sampai sore kalau dikumpulin seember. Itu kayak tukang kalau pas kerja di atas panas, dilap. Itu kalau diperes mah jangan-jangan dari pagi sampai sore seember. Dibanding saya mamanya mungkin rada santai saya mah. Yang tidur mulu gitu. Tidur mulu gitu. Ternyata kalau ngomongin rezeki makanya rada mendingan saya kali gitu. Iya, jadi bukan gara-gara berapa banyak cucuran keringatnya, bukan sampai berapa jauhnya, bukan karena ototnya, bukan karena cara berpikirnya. Banyak orang yang dengan berpikirnya juga cerdas, jenius, ujung-ujungnya ketipu juga, bangkrut, bahkan yang ada buat bayarin kebangkrutannya dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena bifadillah, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita mah cuman sedang diuji, udah hidup. Kita hidup, suruh patuh sama Allah. Kebutuhan hidup, ya cari semampunya. Walaupun udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhtiar. Tapi itu bukan semuanya. Kita butuh, anggap aja butuh uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Kita butuh makan, tapi makan itu bukan segalanya. Anta maksudi warido kamatlubi. Engkau tujuanku, ridhomu yang kucari. Untuk mencari tujuan dan ridhonya Allah, supaya rohnya masih tetap di badan, ya perlu makan. Kalau nggak makan ya sakit. Kalau sakit nanti ruhnya lepas. Nah sekedar itu tuh, sekedar itu. Wa ilamata tastakhifu bi kitabi. Dan sampai kapan tastakhifu bi kitabi, ngeremehin kitab saya. Al-Quran, digituin. Pokoknya nggak percaya, nggak percaya. Iya, apalagi kalau ibu-ibu ngomongin poligami, udah kayaknya mau dosa, mau enggak, yang penting nggak cocok. Pokoknya yang fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba gitu. Itu banyak yang nggak cocok. Padahal dosa. Apalagi nggak cocok, kalau cuman nggak cocok sampai mengingkari, wah dosanya besar. Namanya tidak percaya dengan ayat Allah. Itu dosanya besar. Kalau cuman pengen, percaya mah percaya, tapi suami saya pengennya buat hanya saya aja ya Allah, ya itu mah boleh-boleh aja. Iya, boleh-boleh aja gitu. Namanya juga minta gitu. Tetapi membantah kebenaran Al-Quran itu tidak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Walam ukallifka mala tu'atutiku. Saya itu tidak memaksamu apa yang kamu tidak mampu. Iya, haji wajib kalau mampu. Nggak mampu, nggak usah haji. Zakat kalau mampu. Nggak mampu, nerima zakat. Sholat juga begitu. Puasa begitu. Puasa sakit, ya batalin dulu. Kapan-kapan dikodoin, dibayar. Iya, nggak dipaksa. Sholatnya berdiri, cakep. Nggak berdiri, ya duduk terus. Saya tidak maksa, kata Allah. Apa yang kamu tidak mampu. Tidak dipaksa. Wa ila mata tajfuni. Dan sampai kapan? Tajfuni itu ya kayak berkeras, menolak. Pokoknya mau ogah. Sampai kapan? Ya cara kasarnya, ini bahasanya yang lain-lain kalau mau diringkas gini. Dah, sampai kapan hidup bukan karenaku, disingkatnya. Buktinya apa? Kita berbuat baik sama tetangga, kalau tetangganya baik. Berarti karena Allah apa karena tetangga? Karena tetangga. Buktinya kalau tetangganya nggak baik, kita nggak baikin. Buktinya bukan karena Allah. Padahal mah Allah itu merintahnya apa? Suruh fal yukrim jarohu lewat Nabi. Muliakanlah tetangganya. Kita nggak bisa. Kita muliain tetangga kalau tetangganya muliain kita. Itu mah berarti bukan karena Allah, karena manusia. Kita berbuat baik sama orang, kalau orangnya berbuat baik sama kita. Kalau nggak berbuat sama kita, ya sakwa aja lah, kita juga nggak berbaik sama dia. Udah bukan karena Allah lagi. Berarti berbaiknya karena siapa?
Ya karena tetangga, karena orang lain. Orang lainnya baik sama kita. Ya kita berbuat baik sama dia. Kalau orang lainnya nggak berbuat baik sama kita ngapain sama dia? Itu berarti udah bukan karena Allah lagi. Yang enak mah udah karena Allah mah. Itu mah orang udah hidupnya lebih tentram. Ada tetangga usil banget. Belum pernah berbuat baik. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mah suruh memuliakan tetangga. Tetangganya mau baik atau tidak baik, itu bukan urusan saya. Jadi akhirnya apa? Dia mah sama orang baik berbuat baik, sama orang yang tidak berbuat baik pun tetap berbuat baik. Kenapa? Karena saya disuruh Allah lewat nabinya. Iya, jadi bukan karena ada tetangga, ada orang miskin. Orang miskinnya kayaknya sama kita hasud mulu gitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mah tuh suruh perhatiin orang miskin. Orang miskinnya nggak berbuat sama kita, bukan urusan kita. Berbuat baik sama kita, ya alhamdulillah. Tidak pun bukan urusan kita. Urusan kita mah disuruh Allah lewat nabinya suruh memperhatikan orang miskin. Pokoknya sama, kalau santunan yatim, anak yatimnya bandel. Ngaji ogah, sholat ogah, apa ogah. Akhirnya panitianya apa? Pilih-pilih kasih. Salah. Berarti bukan karena Allah, tapi karena manusia. Jadi kalau karena Allah mah, udah seluruh perintah Allah, anjuran Allah, yang dicontohkan sama Nabi, ikutin. Orangnya mau baik sama kita, terserah, tidak juga terserah. Urusan kita, yang penting kepada Allah. Itu begitu mau tulus, ikhlas. Jadi kalau kita udah pilih-pilih orang, bukan karena Allah. Pilih-pilih warga, bukan karena Allah. Pilih-pilih teman, bukan karena Allah. Pilih-pilih dakwah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah mah, enak, lebih nikmat. Kitanya nggak kesinggungan, nggak sakit hatian. Yang kita baikin malah jelekin kita, pahalanya tambah double. Yang pernah kita dibantu sama kita, malah dia jahat sama kita, kitanya sabar, berlipat-lipat pahalanya. Kenapa? Allah, karena Allah. Tuh begitu mah. Itu orang udah nemuin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila mata tajhaduni wa laysa lakum rabbi ghairi. Sampai kapan kalian itu berkeras kepala, enggak mau nurut, wa laysa lakum rabbi ghairi, dan tidak ada bagi kalian Tuhan selainku. Emang punya Tuhan yang lain? Oleh saya disuruh begini, ogah, sir gini, ogah kata Allah. Emang punya Tuhan lain? Iya, seolah-olah memang punya Tuhan lain, enggak ada Tuhan selain saya. Ini ada orang tauhid, kakek-kakek, saya pernah cerita di sini, tapi enggak apa-apa diulangi. Ada orang ahli tauhid, kakek-kakek, sering umroh. Kemudian umrohnya ternyata cucunya suatu saat ngikut. Begitu cucunya umroh juga ngikut, mendengar suara yang tanpa rupa. Suaranya apa? La labaik wala sa'daik. Kan ada suka ada yang keliling baca labaik juga. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, seterusnya. Tapi ada jawaban. La labaik wala sa'daik. Bingung tuh cucunya. Begitu selesai tawaf, nanya mangkongnya. Kong, tadi cucu dengar suara begini. La labaik wala sa'daik. Enggak. Bahasanya labek itu kan jawaban panggilan yang halus. Enggak, soalnya kamu enggak dipanggil. Siapa yang manggil kamu suruh tawaf ke sini? Iya, dan kamu bukan orang yang beruntung begitu. Nanya mangkongnya, engkong pernah dengar enggak begitu? Ya pernah, kapan? Dari dulu setiap engkong tawaf selalu itu mendengar suara la labek wala sadaik. Terus
Kalau tahu enggak dipanggil, kemudian enggak diterima oleh Allah, kenapa engkong tetap ibadah sama Allah? Tawaf sama Allah? Dijawab sama engkongnya, Cuk, kalau engkong tawaf ibadah sama Allah enggak diterima, terus engkong mau nyari Tuhan siapa lagi? Urusan engkong mah hamba makhluk, yang penting ibadah. Urusan diterima dan tidak mah bukan urusan engkong, itu mau urusan Allah. Itu orang saking ahli tauhidnya begitu. Coba kalau kita tahu nggak diterima sama Allah, ya udah nggak diterima mah. Kalian be maksiat mulu begitu. Iya, masjid nggak ada siapa-siapa, dipecah-pecahin, diroboh-robohin, ngambek sama Tuhan gitu, sama Allah. Iya, udah maksiat be, udah tanggung, buat apa saya ibadah? Udah jelas nggak diterima. Bomanya begitu. Tapi ini justru orang ahli tauhid malah begitu. Iya, sampai apa? Ya begitu. Kalau engkong ibadahnya nggak diterima sama Allah, emang mau nyari ibadah, mau beribadah sama siapa lagi, cu? Nyari Tuhan siapa lagi? Yang penting kita mah hamba makhluk, tugasnya ibadah. Ngabdi sama yang menciptakan. Urusan diterima akal apa tidak diterima itu bukan urusan engkong, itu urusan Allah. Tapi justru ini yang orang luar biasa. Apalagi cuman doa minta. Ini mah ibadah. Apalagi doa minta. Dah, gitu juga sama. Tugas kita disuruh Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah sama saya jawab, saya ijabah kalian. Iya. Dan kalaupun ijabah, dah, itu urusan Allah. Yang penting tugas kita mah enaknya Pak, doa. Ijabah mah urusan Allah. Makanya orang-orang yang luar biasa kalau sholat duha aja, itu baca sholat duhanya bukan semata-mata harus pengen dapatin rezeki, karena ngikuti Nabi baca doa itu. Urusan dijawab mah dikasih rezekinya itu mah urusan Allah. Urusan kita mah apa? Ngikuti Nabi. Karena Nabi sholat duha, ikut sholat duha. Doanya Nabi apa? Di antaranya fa in kana rizqi fis sama'i fa anjilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana ba'idan fa qarib, dan seterusnya. Sebenarnya bukan karena pengen rezekinya, sebagian karena itba'us sunnah, ngikutin sunnah. Kalau ternyata juga pengen karena rezekinya, seperti isi di dalam doa itu, mengharapkan rezeki, sehingga kalau bahasa santri mah sholat duha itu disebut sholat bisnis. Kenapa? Ya emang minta rezeki, isinya begitu. Boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Dosa tidak? Tidak. Cuma nunjukin kalau mau disebut level tuh level 3. Ikhlas enggak? Ikhlas. Jadi jangan orang yang sholat duha minta rezeki dianggap tidak ikhlas. Ikhlas. Tapi kalau mau disebut levelnya level 3. Kalau menurut pendapatnya sahabat Abu Bakar Siddiq ataupun Imam Nawawi Al-Bantani. Level 3 apa? Dia beribadah kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah, tetapi dalam ibadah dan doa mengharapkan, ada harapan, dan harapannya hanya kepada Allah agar dipermudah urusan dunia. Di antaranya rezeki, kerjaan. Tapi mintanya hanya kepada Allah. Pengen itu masih ikhlas, tapi ngarepin dunia kepada Allah. Dan orang mau dagang wajar ya, mau dagang bismillah dari rumah. Ya Allah, kasih anugerah rezeki yang halalan thayyiban. Sah, boleh. Dan kalau mintanya hanya kepada Allah, ikhlas namanya. Murni, jernih. Bukan kepada siapa-siapa, bukan nama cincin. Laris. Ya bukan begitu tuh. Pakai tasbih, keprot-keprot. Dan macam-macam, dikira tasbih yang bikin laris namanya kan. Dan sebagainya, pakai sabuk, dia pakai gejok tanah 3 kali dan umpama gitu. Tapi kalau mintanya ke Allah gejok tanah 3 kali ya nggak apa-apa, itu mah cuman actionnya be gitu. Seperti hanya kita doanya sini. Siapa tahu rezekinya di bumi, payengkana rezeki fil ardi fa akhriju, digejok 3 kali, tapi hanya mintanya kepada Allah masih disebut ikhlas.
Cuman ikhlasnya level ketiga karena minta balasan dunia. Ada yang rada baikan. Ibadah kepada Allah. Berdoanya hanya minta kepada Allah. Terus bukan ngarepin dunia. Tapi ngarepinnya apa? Biar nanti masuk surga. Dan dijauhkan dari api neraka. Gitu. Iya, itu ikhlas enggak? Ikhlas. Itu ibadah, itu ikhlas, itu tidak salah, benar. Cuman ngarepinnya pengen masuk surga, pengen tidak masuk neraka. Atau nanti di akhirat pengen bidadari, ya makhluk juga padahal. Tapi urusan akhirat itu mah nanti. Itu masih benar dan disebut ikhlas. Karena mintanya ibadahnya kepada Allah. Cuman kalau disebut level 2. Nah level 1 mah siapa tahu suatu saat kita 5 menit lagi mau meninggal udah sampai level 1 nih. Siapa tahu kalau sekarang mah mungkin susah. Level 1 itu apa? Dia mau beribadah sama Allah, kemudian beramal, beribadah, sholat, doa hanya karena Allah dan kepada Allah, tapi sudah bukan mengharap lagi pengen dibalas urusan dunia ataupun pengen dibalas urusan akhirat, balasan pengen masuk surga atau supaya terhindar dari api neraka. Dia mah cuman karena apa? Saya karena cinta Allah, ridho Allah. Kenapa? Surga dianggapnya makhluk, neraka dianggapnya makhluk. Nah, tapi pengennya apa? Dapat ridhonya yang menciptakan makhluk. Pengen dapat cintanya yang menciptakan makhluk. Tuh. Itu kalau udah dapat ridhonya mah, api juga kalau masuk neraka kayaknya nggak panas. Nggak panas. Nabi Ibrahim dapat ridhonya masih di dunia, api nggak panas. Nggak panas. Dan lain sebagainya. Begitu. Jadi itu baru yang level pertama. Ya mudah-mudahan kita naik. Sekarang mah masih mungkin level 3 rata-rata. Kalau kita beribadah karena pengen rezekinya lancar. Kalau saya nanya sama jamaah kemana-mana, pada pengen kaya, pengen semua. 2 kali, 3 kali tambah kenceng. Iya. Terus dikasih sholawat, oh pada senang. Apalagi kemarin, ya kalau mau disebut nggak tahu mau apa enggak. Saya kemarin dapat ijazah dari Habib, Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar. Yang dulu ceramah di saya, ketemu lagi. Iya, tawarin sama jamaah, pengen enggak dompetnya enggak pernah kosong. Wah kompak, pengen semua. Kalau di sini pengen enggak? Gitu. Iya, sama Profesor Dokter itu dikasih. Ya mah baca sholawat enggak banyak-banyak, habis sholat itu 35. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman ditambahin. Iya. Takunu biha takunu laha ridhoan wa bi qada'i takunu lahu ridhoan wa bi qada'i adaan. Hafal enggak tuh? Iya, hafal enggak? Enggak hafal ya? Iya. Takunu lahu ridhoan takunu lahu ridhoan wabi qada'i adaan. Dia dapat gurunya waktu belajar di Timur Tengah. Kata dia mah bener, duit nggak habis-habis, ada aja. Seret, duit tinggal 300, tahu-tahu ada orang yang ngasih 1 juta, terus aja. Jadi dia dompetnya belum pernah kosong katanya. Ya kalau mau ngamalin silakan tuh kalau hafal tuh. Iya, siapa tahu orang Nur Hidayah kan kalau duitnya nggak kosong-kosong, kali rajin ini masjid jadi penuh gitu ya. Siapa tahu jadi penuh. Kenapa? Nggak kosong-kosong. Gara-gara ngaji di Nurul Hidayah dompetnya ada aja rezekinya. Tahu-tahu teh, gitu. Apartnya mah ada gampang lagi wasilahnya sebabnya. Ya tahu-tahu ada orang izin apa kek gitu, izin apa gitu. Gitu. Jadi baca sholawat habis sholat 35 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 35
itunya tahu 1 apa 35 juga tuh. Saya udah lupa tuh. Saya kalau baca semaunya aja jadinya. Iya, takunu ya takunu laka ridoan wa bihaqqihi adaan. Itu kata Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawar, itu wiridan biar dompetnya enggak kosong-kosong. Rezekinya ada aja, punya dompet, pengalaman dia enggak pernah kosong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Wa idza maritum fa ayyu tabibin min duni yasfikum. Dan ketika kalian sakit, maka tabib yang mana selain aku, yasfikum, yang menyembuhkan kalian. Jadi kalau pas kita sembuh bukan karena dokternya. Ya makanya ya saya harus biniam kemarin siar dikit sama dokter Nasrani. Saya kan waktu sakit tuh kemarin lumpuh 2 bulan. Iya, karena ada gula diurut jadi bengkak peradangan. Kalau perkiraan dia mah itu paling cepat 3 kali lipat orang biasa. Orang biasa itu paling cepat 2 minggu. Setelah dibedah. Saya cuman sebulan, bahkan kayaknya mungkin nggak nyampe sebulan setelah dibedah. Kalau lumpuhnya dari sebelumnya. Begitu check up lagi dokternya kaget. Ini mau udah sembuh, nggak usah diperban lagi. Oh berarti obatnya cocok. Saya bilangin bukan obatnya dok. Apa? Banyak yang doain. Karena dia Nasrani saya gituin. Baru dia ketawa, haha. Manggut-manggut. Ya kenapa? Itu tadi kata tadi. Ketika kalian sakit, dokter mana, tabib mana selainku yang menyembuhkan? Dulu Nabi Musa alaihissalam kan terkenal kalimullah. Sakit gusi yang kanannya bengkak. Karena bisa dialog sama Allah, minta obat sama Allah. Pergi ke gunung ini. Nanti di atas gunung ada pohon, ciri-cirinya begini-begini. Kamu kunyah daunnya. Hanya pergi. Cuman perginya itu semata-mata karena perintah Allah. Dan ini yang nyuruh Allah, pergi. Naik ke gunung, ketemu daunnya, dikunyah, sembuh. Setahun berikutnya sakit lagi yang sama, cuman sebelah kiri. Nggak nanya lagi sama Allah. Dan bukan berpikir karena Allah. Itu Nabi juga sering berbuat salah, tapi salahnya cepat benar. Ini yang disebut maksum. Akhirnya Nabi Musa pede. Bukan digantungkan lagi ke Allah, tapi dulu yang nyembuhin itu daun itu tuh. Langsung dia naik lagi. Ambillah ketemu lagi daunnya, dikunyah. Begitu dikunyah, bukan sembuh, tambah bengkak. Tuh. Tapi kalau Nabi kalau salah cepet, bener ditegur. Tuh. Bahasa kitanya, kenapa dulu kamu sembuh yang ini? Karena kamu dulu semata-mata Nabi Musa itu adalah semata-mata ngikutin perintah Allah dan karena Allah. Tetapi kenapa sekarang nggak sembuh? Karena nggak berpikir tentang Allah lagi, dianggapnya yang menyembuhkan daun itu. Nah kita juga nggak boleh kalau sakit. Yang nyembuhin dokter ini nih. Kalau dokter ini mah nggak bisa dah. Dan lain sebagainya. Yang disalahin dokternya, yang disalahin mantrinya, yang disalahin obatnya. Hakikinya sebenarnya yang menyembuhkan Allah. Yang nyembuhin Allah. Itu orang beriman mah begitu. Tetapi wasilahnya terserah. Makanya sebagian wali-wali mah karena saking yakinnya kalau ada sesuatu yang sakit yang nyembuhin Allah, kadang-kadang tanah juga jadi obat. Ini kalian apa biasa comotnya? Kenapa? Yakin benar. Karena yakin benernya itulah Allahu fi dzoni abdi. Allah itu tergantung dalam dugaan hambaku. Nah dugaan hambanya wali-wali mah bukan dugaan lagi, sampai yakin. Makanya apa juga bisa jadi obat. Kita mah ngikutin, nggak yakin, ya nggak bisa. Iya nggak bisa. Air begitu aja diminum, sembuh. Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim pertama kali sembuhnya, pertama kali kaya, itu gara-gara apa? Raja Dubai migren. Begitu migren pas ulang tahun Habib Sagab diundang, dia sedang sakit kepala migren, minta diobatin, sini digampar, keplok, sembuh. Begitu sembuh ngasih duit
$50.000. Akhirnya sama Habib Sagap diakalin karena kasihan sama dia. Kasihannya apa? Dia duitnya banyak, tapi tidak bisa menasarupkan duit buat ibadah. Akhirnya apa? Mumpung Habib Sagap di Indonesia, dan di Indonesia umat Islamnya terbesar sedunia, kebanyakan orang yang rajin ibadah miskin, akhirnya apa? Nego. Itu yang nyembuhin Allah. Masa cuma $50.000? Minta berapa? 50 juta dolar, bukan real. 50 juta dolar. Tapi karena kasihan, karena dia duitnya banyak, nggak bisa nasarupin. Kasihan sama dia. Ya akhirnya apa? Dikasih. 50 juta dolar itu tahun 99, dolarnya 16.000, jadi hampir 1 triliun. Kirim pakai tronton di bandara, langsung di bel Bank Syariah presidennya. Sebab kalau dibawa sendiri bermasalah. Itu begitu. Akhirnya apa? Ya jadilah pesantren kayak begini dan rezekinya banyak. Ya karena hakikinya yang nyembuhin Allah. Dan banyak kisah. Itu udah habis belumnya. Dan banyaklah, itulah kisah-kisah. Guru saya almarhum al-maghfurah Gusmuh namanya. Ada bupati zaman dulu itu, kalau orang berobat paling canggih Jerman. Ya kira-kira kesininya mah baru terkenal Singapura, deket. Iya, enggak sembuh-sembuh kemana-mana. Ginjal. Nyampe lah kabar itu ke guru saya, datang. Guru saya apa? Ya itu air aja doain, diminum. Sembuh langsung. Cek dokter, bersih. Enggak ada penyakitnya. Yakinnya, tuh yakinnya. Kenapa? Allah hakikinya. Allah hakikinya. Makanya apa juga bisa jadi obat. Jangan yang mengandalkan, berarti obatnya. Berarti dokternya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar kalau ada apa-apa ke Allah. Ya ini mah, ini aja. Ini air ya. Siapa tahu bapak-bapak, saya juga nggak pengen sih. Karena guru saya itu kalau pesan, kalau bisa mah bukan tukang praktek begitu. Nanti kalau praktek begitu, bisa nggak ngajar ngaji. Iya, itu mah siapa tahu darurat gitu aja. Ini mah kalau dari Habib Sagap, umpamanya ini air, siapa tahu kepepet, ada yang minta doa sama bapak-bapak ibu-ibu. Airnya itu dibilangin, disalamin. Ya ayyuhal ma, inna zamzama salamun alaika. Bahasa kitanya, wahai air, sesungguhnya zam-zam salam buatmu. Diniatin tergantung buat apa. Buat nyembuhin penyakit, buat macam-macam. Siapa tahu yang diijabah lebih bagusan bapak daripada saya. Saya cuma nyampein dulu Habib Sagap tuh begitu. Ya ayyuhal ma, inna zamzama salamun alaika. Minum. Tinggal 5 suribalah. Tergantung diminum buat apa. Mudah-mudahan berkahnya kayak air jam-jam. Udah tinggal ini aja. Bagusnya lagi, kalau ada orang datang, ini mah jadi kayak dukun ya. Ya nggak apa-apa, ngaji seketemunya aja ya. Seinget-ingetnya begitu. Jadi kalau ada orang datang, itu yang menghendaki datang siapa? Allah. Yang ngasih kemampuan, Allah. Yang membuat ingat kok pengen ke kita siapa? Allah. Itu sama aja begini, dia itu orang nanya, 1 tambah 5 berapa? Kira-kira kita bagusnya jawabnya apa? 6. Tapi yang memberikan kemampuan jawab 6 hakikinya siapa? Allah. Coba kalau sedang puyeng mah atau kupingnya sedang budek nggak kedengeran. Hakikinya semuanya Allah. Ya udah. Jadi kalau ada apa-apa, orang datang berarti ini kehendak Allah. Nah, kehendak Allah juga kalau ada orang yang nanya 1 tambah 3, kehendak Allah itu kan ya 4 mestinya. Iya, di hati pengennya apa? Baca bismillah ya bismillah. Kalau mau kasih air, airnya begitu bacanya. Ya ayyuhal ma, inna zamzama salamun alaika. Tapi kalau sembuh, weh berarti hebat saya. Jangan. Tuh, berarti hebat dong saya. Kalah Ustad. Ustad dikalah-kalahin. Orang yang pada tukang wirid, wiridan apa? Mendingan juga saya. Tuh orang sembuh. Itu mah nanti nyombong. Nggak boleh.
Jadi dia datang seizin Allah, kehendak Allah. Terus kita juga mencocokkan itu hakikinya seizin Allah, kehendak Allah. Ya udahlah apa yang di hati. Mau baca bismillah, bismillah. Fatihah, fatihah. Tapi kalau kasih air caranya tadi. Inna jam-jam, assalamu alaika. Nah, kalau sembuh, hakikinya yang nyembuhin Allah. Bukan kita, bukan saya. Udah, nggak nyembuh, nggak sembuh. Bukan urusan kita. Itu mau urusan Allah. Udah gitu aja. Nah, itu biasanya ada juga yang jadi embah tuh. Ini gara-gara begini diamalin jadi embah. Ya nggak apa-apa buat nolongin orang gitu ya. Siapa tuh kepepet. Atau kalau ada yang mau ngelahirin biasanya baca apa? RT mau ngelahirin lagi nggak teh? Iya, yang sudah-sudah nggak tahu nah kalau ngaji begitu seketemunya aja. Karena yakin ini kita punya saudara, punya tetangga, suka mau ngelahirin susah. Alam Nasrah 7 kali. Itu dalam kitab Mukasyafat, dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu baca Alam Nasrah aja 7 kali. Airnya air gini, jangan air susu, air sprit, apalagi gitu ya, Fanta. Dan air putih yang sudah-sudah perasaan sih lebih dari 20 kali lah. Lebih cepat daripada perkiraan bidan dan digampangin. Dan banyak sejarahnya dalam kitab itu. Ini mah siapa tahu karena bapak-bapak rajin ngaji, kepepet di kampungnya kayak di saudara sendiri ada orang mau ngelahirin susah banget sampai udah teriak nangis macam-macam. Dah niatin baca bismillah, Alam Nasrah 7 kali. Minumin sama siramin di perutnya. Suaminya kayak gitu. Itu biasanya cepet. Ini mah ya nggak apa-apa. Kali-kali ilmu begitu nggak apa-apa ya. Iya. Karena siapa tahu karena orang apalagi rajin pakai peci, ini rajin sholat, rajin ngaji, kan ada aja orang yang percaya butuh. Siapa tahu gara-gara sembuh, ngikut rajin ngaji, ikut rajin sholat. Tuh begitu. Niatnya begitu, bukan, weh gara-gara nyembuh, orang lahirnya cepat, dia udah sembuh, masang plang, tabib. Jangan. Tuh. Ini mah, ya siapa tahu rajin oleh ngaji itu, karena itu juga ilmu. Nabi Isa bisa ngobatin yang sakit, berbagai macam penyakit, itu kan ada doanya juga nasunya. Itu kan nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ustadz mah, kalau begitu, bisa nggak ngajar ngaji. Nanti banyakin yang datangnya begitu. Nah, guru saya pesannya begitu. Walaupun bisa buat ini, kalau bisa yang lain saja. Kalau RT bisa begitu, masih nggak apa-apa, buat sampingan. Kalau Tasarudin, Tasapitri begitu, bisa nggak ngajar ngaji. Sibuknya didatangin sama orang, minta doain, minta diobatin. Karena ada pilihan hidup. Yang lebih bagus itu ngajar. Biarkan kalau ustaz-ustaz mah ngajar ngaji. RT mah jadi embah, nggak apa-apa, masih pantas. Ini saja. Ya siapa tahu ada manfaatnya. Nah, tadi yang buat air doanya apa? Apal nggak? Ya ayyuhal ma, inna zamzama salamun alaik. Kalau orang mau ngelahirin, bacanya apa? Alam Nasrah 7 kali, tiupin ke air putih. Ya kalau Nabi Muhammad kadang dicelupin tangannya ke air putih itu. Celupin, silakan diminum. Tapi kalau tangannya kotor ya jangan, habis megang terasi celupin. Itu bersih gitu. Minumin sama cepratin di perut gitu. Yang ketiganya apa? Supaya dompetnya nggak kosong. Apa? Itu tadi apal enggak? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad setiap habis salat 35 kali mah itu cuman 1 menit. 1 menit. Karena kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 2 detik. Tuh. Kalau 1 menit kan tinggal 60 detik ya. Tuh. Tambahin lagi tadi tuh. Wabiha apa? Takunu laha ridhoan wabihakihi adaan. Ya, takunu laka ridhoan wabihakihi adaan. Sekali lagi, takunu laka ridhoan wabihakihi adaan. Itu kalau dari siapa itu? Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar. Pengalaman beliau begitu. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.